Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma alhimna rushdana wa 'idna min shururi anfusina. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tidak lupa saya senantiasa mengingatkan dan menekankan kepada hadirin sekalian bahwasanya duduknya saya di sini bukanlah berarti saya layak untuk ini, melainkan hanya untuk memenuhi permintaan asatidz kita, hafizahumullah. Begitulah Nabi ajarkan kepada kita untuk memenuhi panggilan tatkala diminta untuk menasihati. Ini juga merupakan pelatihan bagi saya. Boleh jadi di antara hadirin sekalian lebih banyak ilmunya atau lebih baik amalannya atau lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang di hadapan antum ini. Tidak panjang lebar, insyaallah kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Kaifa Atlubul Ilmi, bagaimana aku menuntut ilmu. Khuttah ilmiyah mukhtasara min kalami ahli ilmi. Strategi ilmiah yang diringkas dari perkataan ahlu ilm dengan tema al-wasiyatul fudla fi tariqati ta'allumil muthla, dengan tema wasiat penting dalam metode pembelajaran yang efektif. Buku ini saya dapatkan hadiah dari salah satu senior saya tatkala saya masih belajar di Timur Tengah sana, yang banyak membuka pikiran saya terhadap menuntut ilmu dan bagaimana menuntut ilmu yang benar. Karena perlu diketahui bahwasanya setiap sesuatu ada aturannya. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Tatkala kita menuntut ilmu mengambil dari berbagai sumber tanpa beraturan, maka ini hanyalah sia-sia. Bukan berarti sia-sia dalam kebaikan. Insya Allah kebaikan antum dengan niat ikhlas antum dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya. Melainkan sia-sia dalam kokohnya ilmu. Bagaimana ilmu bisa kokoh tatkala kita sendiri tidak bisa menertibkannya? Akan tetapi, buku yang saya bacakan bukanlah berarti menjadi sebuah patokan atau wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk menjalaninya. Karena ini hanyalah sebuah pendapat ahlul ilm yang dikumpulkan dalam ringkasan. Muallif memulai dengan muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama wa an'am wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan dan memberikan kita nikmatnya yang begitu banyak, kemudian mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Wa amarahu bittiba'is sabilil aqwam, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti jalan yang lurus, wal manhajul aslam, serta manhaj yang selamat, liyablughal na'imal muqim wa yahdha biridwanillahil karim, agar kita bisa mencapai kenikmatan yang kekal, yaitu surganya azza wa jalla, serta memperoleh ridhonya. Wa asyhadu an la ilaha illallahul alimul allam, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah
yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh muallimul anam. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya serta guru bagi seluruh umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi hudatul anam wa masabihuz zalam wa ala tabi'in wa man sara ala sayrihim wa iktafa atharahum minal a'lam salatan wa salaman daiman madal ayyam. Salawat serta salam bagi para sahabatnya dan para tabi'in dan bagi siapa yang mengikuti jejak mereka. Amma ba'd. Berkata muallif rahimahullah, faqad takallama jama'atun mimman rasakhat aqdamuhum fi ulum syariah. Telah mengajarkan kita orang-orang yang telah menancapkan kakinya dalam ilmu syariat. Maksudnya para ulama yang rasikhin dalam ilmu, yang mutkin dengan ilmunya, fi tahsilil ilm wa nawalihi ala tariqi al-aslam wal manhaj al-aqwam, dalam memperoleh ilmu dengan menggunakan metode yang selamat dan kokoh. Wa kana kalamu kulli wahidin bihasabi tajribatihi wa ma'rifatihi. Dan setiap metode berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka masing-masing, menunjukkan bahwasanya ini hanyalah pendapat seorang ulama yang bukan berarti kita wajib untuk mengikutinya, karena setiap keadaan berbeda juga aturannya. Nggak bisa kita terapkan setiap aturan pada setiap keadaan. Walamma waqaftu ala ba'di tilka at-tara'iq al-mahmudati wad-durar al-maqnunah qira'atan wa sama'an azamtu ala talkhisiha fi hadhihi al-waraqat. Berkata muallif, tatkala kudapati sebagian dari metode yang terpuji dan mutiara-mutiara yang tersembunyi, maksudnya tulisan-tulisan para ulama yang penuh dengan hikmah, qira'atan wa sama'an, melalui bacaan-bacaan yang telah ia baca dan juga apa yang telah ia dengarkan. Kemudian ia bertekad untuk meringkasnya dalam tulisannya ini. Wallahu as'alu an yanfa'ani biha wal qari amin. Aku berdoa agar ia bisa bermanfaat bagiku dan bagi para pembaca sekalian. Kita mulai. Berkata muallif, i'lam waffaqani Allah wa iyyak anna marahila talabil ilmi bil jumlah thalathun. Ketahuilah bahwasanya marahil talabul ilm atau tingkatan dalam menuntut ilmu terbagi menjadi 3 bagian. Ini adalah hal yang perlu kita catat dan perlu kita ingat, karena setiap level atau setiap tingkatan memiliki porsinya, memiliki kadarnya. Tidak cocok bagi seorang pemula mengambil tingkat lanjut, bagaikan anak SD mengambil pelajaran anak SMA, atau anak SMP mengambil pelajaran anak kuliahan. Ini sesuatu yang tidak bisa diraih. Tidak bisa seseorang mengambil ilmu yang bukan kadarnya, yang bukan porsinya. Marhalatu bidaiyah wa marhalatu mutawassitah wa marhalatu mutaqaddimah. Berkata muallif, yang pertama adalah marhalatu bidaiyah. Yang pertama adalah level pemula atau level dasar. Kemudian wa marhalatu mutawassitah, level menengah. Kemudian wa marhalatu mutaqaddimah, level tingkat lanjut. Insyaallah kita akan membahas level dasar
Jika masih ada waktu, kita akan membahas level menengah, insyaallah, bismillah. Perlu kita ketahui bahwasanya ini bisa kita terapkan untuk diri kita, ataupun untuk anak-anak kita, ataupun untuk murid-murid yang kita ajarkan bagi para guru. Karena ini sungguh bermanfaat insyaallah. Inilah yang kita gunakan tatkala kita belajar di sana. Mau itu di Saudi ataupun di Yaman, mereka belajar menggunakan ini, menggunakan tartibul talabul ilm, menggunakan tata tertib, menggunakan tingkatan penuntut ilmu. Tidak bisa seorang penuntut ilmu langsung mengambil tingkat yang di atasnya. Misalnya dia baru belajar membaca Al-Quran, kemudian ia membuka tafsir Ibnu Katsir misalnya. Ini tidak bisa. Boleh jadi karena sedikitnya pemahamannya masuk syubhat kepadanya. Begitu juga dalam belajar akidah ataupun tauhid. Gak bisa kita belum mempelajari dasar-dasar akidah ataupun dasar-dasar tauhid, kemudian kita mulai memasuki masalah-masalah syubhat, masalah-masalah ahlu syubhat. Kita tidak bisa. Akan terkena kita dampak syubhatnya. Bahkan ilmu akan jauh dari kita. Berkata muallif, walikulli marhalatin manhajiyah khasah yanbaghi mura'atiha. Dan setiap level memiliki metode khusus yang harus diperhatikan. Perlu kita garis bawahi ini. Wa hadha huwa at-ta'assul. Wa hadha huwa at-ta'assul al-ilmi al-muaddi lin-nubugh. Maka inilah yang disebut at-ta'assul atau pondasi ilmu yang jika diterapkan maka ilmu akan menjadi kokoh. Wa sa'atahaddatsu an kulli marhalatin ala hidatin biidnillah. Insyaallah, kata muallif, dia akan menjelaskan satu persatu. Awalan, marhalatul bidaiyah at-ta'sis. Yanbaghi an yabda'u at-talibu awalan bihifzil Qur'anul Karim. Sudah seharusnya pertama level tingkat dasar bagi seorang penuntut ilmu, atau dalam bahasa Arabnya seorang mubtadi bihamzah, bukan dengan ain, karena mubtadi dengan ain maknanya ahlul bid'ah, sedangkan mubtadi maknanya adalah seorang pemula. Dalam bahasa Arab, seorang mubtadi atau seorang pemula hendaklah ia memulainya dengan menghafal Al-Quran. Dan sungguh kita lihat beberapa talabul ilm menjauhkan Al-Quran. Na'udzubillah. Ia mengatakan jika ia ingin menghafal Al-Quran, maka ini akan membuang-buang waktunya dalam menuntut ilmu. Subhanallah, ini syubhat. Boleh jadi ia akan menjadi fitnah bagi yang ia dakwahi. Tatkala ia tidak memulainya dengan menghafal Al-Quran, berusahalah menghafal Al-Quran walaupun cuma sedikit. Antum tatkala melihat ulama-ulama yang rasikhin fil ilm, ulama-ulama yang kokoh dalam ilm, kebanyakan dari mereka adalah hafizul Quran, mereka adalah penghafal Al-Quran. Memang ada beberapa para ulama yang tidak menyempurnakan hafalan Qur'annya. Seperti contohnya Syekhul Muqbil rahimahullah. Beliau adalah termasuk salah satu 4 ulama besar di zaman ini, sejajar dengan Syekh bin Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani. Akan tetapi beliau dalam umurnya tidak sempat menyelesaikan Al-Quran. Akan tetapi kata murid-muridnya,
beliau rahimahullah tatkala mengeluarkan dalil atau beristidlal dengan Al-Quran lebih hebat daripada murid-muridnya yang menghafal Al-Quran. Dan tatkala beliau menafsirkan Al-Quran lebih hebat daripada murid-muridnya yang sudah menghafal Al-Quran. Ini sungguh ajib. Dan ini semua adalah taufik dari Allah. Tidak semua orang diberi taufik dalam menghafal Al-Quran. Akan tetapi setiap orang harus berharap diberi taufik untuk menghafal Al-Quran. Walaupun itu sedikit. Atau setidaknya apa yang ia punya, itulah yang ia pegang. Ia mungkinkan, ia selalu murojaahkan. Wahada, berkata muallif, wahada ba'da ayyakuna mujidan lil qiraati wal kitabati. Muallif melanjutkan bahwasanya menghafal Al-Quran setelah seseorang mahir dalam membaca dan menulis Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang lebih dasar dari menghafal Al-Quran, yaitu kuasailah dulu membaca tulisan Arab atau juga menulis bahasa Arab. Karena bagaimana seseorang bisa membaca Al-Quran dengan benar, akan tetapi dia tidak mempelajari bagaimana cara membaca Quran itu sendiri. Insya Allah nanti di akhir kita akan simpulkan bagaimana muallif mengurutkan satu persatu marhalahnya. Wa illa talaqqal qa'idata nuraniyah fahiya nafi'atun lil ghayah. Atau dia bisa mempelajari kaidah nuraniyah. Dan mu'alif berkata ini sangatlah bermanfaat. Jadi kaidah nuraniyah adalah iqra'nya versi orang-orang Arab sana yang digunakan di Saudi dan juga di Yaman. Tidak jauh beda, akan tapi di sana tetapi kaidah nuraniyah cara membacanya lebih tafsil atau lebih detail. Berbeda dengan kita ketika kita dahulu mempelajari iqra'. Misalnya kata Bismillahirrahmanirrahim, maka cara membacanya ba kasroh bi, sin sukun bis. Ya, ini dia membaca dengan tahajji satu persatu. Ini kita dulu mempelajarinya, walaupun kita sudah bisa membaca Al-Quran, tapi kita disuruh mempelajarinya. Ya, waktu itu memang sangat capek memang mempelajarinya, apalagi kita yang sudah bisa membaca Al-Quran. Menurut saya, insya Allah tidak ada bedanya dengan orang yang mempelajari Iqra, yang mereka dengan simple. Misalnya mereka orang-orang yang mempelajari Iqra yang milik kita Indonesia, langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, tak perlu dengan sedetail itu. Insya Allah bagi saya tidak ada bedanya dengan buku kaidah nuraniyah. Syekh saya dahulu mengatakan bahwasanya pentingnya mempelajari kaidah nuraniyah agar kita bisa mengetahui harokat-harokat pada setiap ayat, pada setiap kalimat. Insya Allah mencukupi apabila kita sudah menguasainya. Wa hifzuhu lil Quran yu'tabaru asas al-bina al-ilmi wa qaidatahu al-matinah. Dan menghafal Al-Quran termasuk pondasi dalam menuntut ilmu. Wa qaidatahu al-matinah. Inilah pondasi awal seorang penuntut ilmu. Di sini muallif akan mulai menjelaskan bagaimana pentingnya menghafal Al-Quran sebelum memasuki dunia pembelajaran atau mempelajari ilmu-ilmu lebih dalam. Perlu kita ketahui bahwasanya tidak cukup kita hanya menghafal Al-Quran. Misalnya kita ingin menghafal Al-Quran dalam 2 tahun. Kita cukupkan dengan menghafal Al-Quran tanpa diiringi dengan belajar-belajar ilmu lain. Ini
Ini adalah sesuatu yang salah. Sudah seharusnya seseorang tatkala ingin menghafal Al-Quran, ia iringi dengan mendengar kajian-kajian. Boleh ia tidak memfokuskan kajiannya, atau ia hanya mendengarkannya dan mencatatnya. Tidak ia menghafalnya atau mengulang-ulanginya pelajaran tersebut. Karena dengan beratnya menghafal Al-Quran. Dahulu, kita selalu diwanti-wanti oleh syekh kita untuk mengikuti dars am atau kajian umum. Misalnya, saya duduk sini, maka ini dinamakan kajian umum. Sedangkan ada juga kajian khusus yang biasanya duduk di pojok-pojokan masjid. Yang di sana kita akan diujikan dan lain-lain, diberi tugas dan juga kita murojaah setiap harinya. Agar apa? Agar kata syekh, seseorang yang menjauh dari kajian itu akan menjadi fitnah. Tatkala ia menghafal Al-Quran dan dia menjauhkan dirinya dari mengikuti kajian ilmu, itu akan menjadi fitnah baginya. Boleh jadi ia salah menyampaikan makna ayat, atau boleh jadi akidahnya melenceng gara-gara ia tidak menyertakan pembelajaran-pembelajaran seperti misalnya akidah atau misalnya belajar fikih. Kita selalu ditegaskan terhadap hal tersebut. Dan merupakan yang pembeda antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah adalah ahlus sunnah menyertai hafalan Al-Quran dengan mempelajari akidah. Sedangkan di luar sana mereka menghafal Al-Quran tanpa mempelajari akidah atau bahkan tanpa mempelajari adab. Saya melihat tatkala dahulu saya masih SMA bersama dengan orang-orang yang bukan satu sekolah dengan saya. Mereka Masya Allah lomba Al-Quran, hafalan 30 juz. Tapi mereka mendengar musik tanpa malu mengeraskan suara musik-musik. Seolah-olah tidak ada adabnya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ini banyak. Mereka hanya menganggap Al-Quran itu sekedar dihafal. Mungkin boleh jadi mereka sholatnya masih bolong-bolong dan lain-lain. Nauzubillah. Inilah yang sebagaimana yang dikatakan Nabi, Al-Quran hanya lewat lisannya, tidak sampai kerongkongannya. Jadi ketika ada seseorang menanyakan mana yang lebih penting antara menghafal Al-Quran dahulu atau belajar akidah, maka kita jawab gabungkan keduanya. Bagaimana? Hafalkan Al-Quran kemudian dengarkan kajian tentang akidah. Atau boleh dia mempelajari jika dia memang kuat. Kadang seseorang tidak kuat menggabungkan keduanya. Kita lanjut. Mu'allif berkata, fahuwa aslul ulum wa hifzuhu yaftahul baba lit-talibi. Itu menghafal Al-Quran adalah asli sebuah ilmu. Karena Al-Quran adalah rujukan bagi setiap ilmu. Al-Quran adalah pegangan kita. Bagaimana tatkala pegangan yang seharusnya kita merujuk kepadanya, tapi kita malah melupakannya. Ini sungguh fatal. Fafihi taqwiyatul hifz wa tanmiyatul fahmi wa taqwimil lisan wa taqdiyatul qalb alladhi huwa wi'aul ilmi. Mu'allif di sini menyebutkan beberapa faedah menghafal Al-Quran, dan ini memang nyata, memang fakta bahwasanya Al-Quran itu membuka pintu penuntut ilmu. Seseorang tatkala ia mencoba untuk menghafal Al-Quran, maka ia telah dihitung menjadi seorang penuntut ilmu. Di dalamnya terdapat penguat hafalan. Seorang penuntut ilmu, ia membutuhkan memori yang kuat agar ia bisa menyimpan ilmu-ilmu yang diberikan dari gurunya. Karena kita menuntut ilmu bukan sekedar mendengar. Kita butuh mengingat, butuh menghafal, butuh mencatat.
Kalau enggak, akan hilang ilmu itu dengan sia-sia. Atau kita akan ngestak dalam level yang situ-situ aja. Bagaimana seseorang ingin naik ke tingkat selanjutnya tapi ia tidak mengembangkan dirinya. Wa tanmiyatul fahmi, ini juga mengembangkan pemahaman. Wa taqwimul lisan, dan mengokohkan lidahnya. Karena dengan membaca Al-Quran dan sering mendengarkan Al-Quran, maka lisan kita menjadi mudah dalam pengucapan bahasa Arab. Terkhusus menjadi mudah dalam membaca kitab-kitab para ulama, memahaminya. Wa taghdhiyatul qalbi alladhi huwa wi'aul ilm, dan menghafal Al-Quran menjadi sarapan bagi kolbu kita atau hati kita, yang hati itu adalah wadah bagi ilmu itu sendiri. Kesimpulannya, Al-Quran adalah sumber utama dalam menuntut ilmu dan juga sumber utama dalam membersihkan penyimpanan ilmu, yaitu hati. Terkadang orang yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran, maka ia susah mendapatkan ilmu. Ilmu itu mantul dari dirinya. Wa yanbaghi an yahtamma at-talibu fi bidayati al-hifzi 'ala at-talaqqi min afwahihi al-masyayikh al-muqri'in. Hendaklah seorang penuntut ilmu dalam permulaan menghafalnya, ia ditalkinkan terlebih dahulu oleh gurunya. Ini adalah metode yang betul dalam menghafal Al-Quran. Sebelum kita menghafal Al-Quran, terlebih dahulu guru kita membacakannya untuk kita. Inilah yang diterapkan di Masjid Nabawi. Masyayikh di Nabawi atau guru-guru halaqah di Nabawi, sebelum muridnya menghafal, muridnya baca dahulu ayat yang akan dihafalnya. Kemudian besoknya baru ia hafal. Besoknya juga ia membaca ayat yang baru. Begitu seterusnya. Dan saya dapati tatkala masih pondok dahulu, kawan-kawan tidak dibimbing hafalannya dengan talaqi atau dengan bacaan dari guru-gurunya. Saya dapati bacaan mereka hancur, panjang pendek, banyak yang salah. Jangan jauh-jauh dengan makharijul huruf yang mungkin butuh pembiasaan, butuh belajar lebih banyak. Panjang pendek yang seharusnya seorang pembaca Quran harus memperhatikannya, banyak ia keliru dalamnya. Maka hendaklah kita, misalnya kita ingin mendidik anak-anak kita atau mendidik anak murid kita dalam menghafal Al-Quran, bacakanlah terlebih dahulu kepadanya. Atau ada alternatifnya, disebutkan sini muallif mengatakan, li'anna al-ilm at-tajwidi ilmun amali. Beliau berkata bahwasanya ilmu tajwid adalah ilmu yang diamalkan, butuh pengamalan. Kemudian beliau mengatakan alternatifnya, wala ba'sa bi ay yasta'ina aidan bis-sama'i li kibaril qurra'i 'abra at-tasjili. Tidak mengapa jika ia belajar dari para qori-qori murattal dengan sering mendengarnya dan mengulang-ulangnya. Karena dengan sering mendengar, maka akan terbiasa lidahnya untuk mengucapkannya. Kita lihat perbedaan antara orang yang selalu mendengarkan murattal dengan orang yang tidak pernah mendengarkan murattal dan langsung menghafal Al-Quran. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda dari cara pembacaannya dan betul salahnya, harakatnya ataupun panjang pendeknya. Dosen-dosen kita juga menyarankan beberapa qurra yang
harus selalu kita dengari, yang afdol untuk kita dengari. Insya Allah di kesempatan berikutnya akan saya sebutkan. Saya agak lupa nama syekhnya. Litaqwa qira'atuhu, agar bacaannya menjadi kuat seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Wa ma'a hifzihi lil Qur'an yanbaghi ay yahfaza matnan fi ilmi tajwid kal jazariyah. Ini adalah suatu tambahan yang bukan kewajiban bagi setiap penghafal Al-Qur'an. Tapi ini adalah cara kita mungkin dalam menghafal ilmu-ilmu tajwid. Mu'allif mengatakan hendaklah seseorang yang menghafal Al-Quran menghafal juga matan ilmu tajwid yang berjudul Jazariyah. Ini matan terdiri kalau nggak salah kurang dari 100 bait. Dan ada yang lebih rendahnya, dan ini yang disarankan bagi seorang pemula, yaitu Tuhfatul Atfal yang sekarang dihafalkan di sekolah-sekolah kita. Dan ini bisa membuat kita selalu mengingat tajwid-tajwid. Karena dengan kita sekedar cuman mendengar sekali atau dua kali, tidak bisa kita selalu mengingatnya. Bahkan saya terkadang masih lupa-lupa hukum tajwid ini. Walaupun kita misalnya dalam membaca mungkin lancar gitu, atau membaca benar. Tapi tatkala kita ditanya ini hukumnya apa, kita lupa. Maka mu'allif mengarahkan kita untuk menghafal matan-matan ilmi. Mengarahkan kita untuk menghafal mutun-mutun tajwid. Yang level dasarnya adalah Tuhfatul Atfal. Dan level lanjutnya Jazariyah. فَإِذَا انْتَهَى مِنْ دِرَاسَةِ النَّظَرِيَّةِ لِلتَّجْوِيدِ انْتَقَلَ إِلَى الدِّرَاسَةِ التَّطْبِيقِيَّةِ. Apabila seseorang telah menyelesaikan pelajaran ilmu tajwid, maka ia berpindah untuk mempelajari pengamalannya, ilmu tatbiq. Dalam ilmu tajwid ada dua terbagi, ilmu nazari dan ilmu tatbiqi. Ilmu nazari adalah ilmu yang kita pelajari di buku-buku, sedangkan ilmu tatbiqi adalah ilmu pengamalan yang membutuhkan seorang guru. Maka di sini mu'allif melanjutkan lahu ala yadi syaikhin muqri'in mujawwidin. Dengan seorang guru yang sangat mahir. Karena walaupun kita telah mempelajari ilmu tajwid dan kita telah menghafalnya, belum tentu kita bisa mengamalkannya. Makanya diadakannya talaqi. Kita lihat di beberapa tempat itu ada guru-guru khusus untuk talaqi. Yang kita memulai membaca Al-Quran dari Al-Fatihah. Kita membaca setiap ayat yang kemudian dibetulkan oleh guru dengan sebenar-benar makhraj dan panjang pendeknya. Wa quwwatut talibi min quwwati syaikhihi, dan kuatnya seorang penuntut ilmu dari kuatnya gurunya. Ini adalah kaidah umum, tidak hanya dalam tajwid. Begitu juga dalam ilmu akidah. Tatkala seorang syekh memiliki ilmu yang kuat, ilmu yang rasikh, maka muridnya begitu juga. Maka jangan heran tatkala kita melihat guru-guru kita yang telah belajar di Timur Tengah sana memiliki ilmu yang sangat luas, memiliki ingatan yang kuat, memiliki adab dalam menuntut ilmu yang bagus. Karena seperti itulah kita saksikan masyayikh di sana. Bagaimana tawaduknya mereka, bagaimana kuatnya iman mereka, kuatnya akidah mereka, tidak gampang dimasuki syubhat. Bagaimana kuatnya istidlal mereka, atau bagaimana kuatnya mereka mengambil dalil. Itu semua dicontohkan dari guru-guru mereka. Pentingnya kita mencari guru-guru yang sabat dalam ilmu, yang kokoh dalam ilmu.
Wala mani'a ay yadrusa aktsara min kitabin fi ilmi tajwid. Beliau mengatakan tidak ada salahnya kita mempelajari ilmu tajwid dari buku-buku yang lain. Kita sendiri Indonesia, kita mungkin punya buku tajwid yang mudah. Salah satunya misalnya buku Syafi'i. Ini bisa kita pelajari, kita mutskinkan walaupun bukan untuk dihafal. Kalau mau menghafal, hafalkan mutunnya yang telah disusun oleh para ulama, seperti misalnya Tuhfatul Atfal. Kemudian kita pelajari maknanya. Au yu'ida dirasata kitabi akthar min marratin hatta yajida nafsahu qad dabata mahamma hadzal ilm. Atau dia mengulang-ulanginya lebih dari sekali sampai ia mendapati dirinya telah mutskin, telah menguasai inti dari ilmu tajwid ini dan bacaannya pun telah menjadi baik. Wasara ada'u hasanan. Wa yustahsanu ay yubayyina syaikhu lit-talibi hal al-qira'ati ma'ani ba'd al-mufradat. Alangkah baiknya seorang guru mengajarkan muridnya beberapa kosakata baru pada setiap bacaannya. Maksudnya kita ajarkan kepada murid kita atau kepada anak kita atau kita sendiri mempelajari makna-makna setiap ayat atau makna-makna gharibah dalam setiap ayat. Jadi di dalam Al-Quran ada makna-makna yang tidak seperti yang kita ketahui, butuh hafalan karena Al-Quran diturunkan pada zaman sahabat, sedangkan bahasa terus berkembang sehingga apa yang dipahami oleh orang-orang Arab sekarang berbeda sebagaimana yang dipaham oleh para sahabat. Oleh karena itu adanya mufradat gharibah, ada gharibatul Quran, adanya kalimat-kalimat asing dalam Al-Quran, maksudnya kalimat-kalimat yang butuh kita hafal maknanya, yang butuh kita perhatikan maknanya agar tidak terpeleset kita dalam memahaminya. Wa tafsir ma yushkila min al-ayat bi suratin basiratin wa qaribatin li fahmihi, dan menjelaskan sedikit tafsir ayat yang sulit dipahami dengan gambaran yang mudah untuk dipahami. Liar bita lahu bainal hibzi wal fahmi, untuk mengikat antara hafalan dan pemahamannya. Wa hadhihi tariqatus salaf rahimahumullah. Inilah metode para orang-orang terdahulu dari para sahabat dan tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Perlu kita ketahui bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran kemudian memahaminya lebih kuat hafalannya daripada orang yang sekedar menghafalnya. Dan banyak manfaatnya. Orang tatkala dia menghafal Al-Quran kemudian dia memahaminya juga, ia bisa menikmati ibadah. Misalnya dalam sholatnya, atau dalam baca Qurannya, atau dalam kesendiriannya, sehingga dia selalu mengingat Allah. Terkadang sangat rugi orang-orang yang menghafal Al-Quran tanpa mengetahui maknanya sedikit pun. Dan telah kita coba bahwasanya menghafal Al-Quran dengan memahami maknanya atau sekedar membaca artinya lebih mudah daripada sekedar menghafal Al-Quran aja. Mungkin sebagian orang telah mencoba ini. وينبغي أن يتلقى الطالب في هذه المرحلة مبادئ في علم التوحيد والعقيدة. Ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sudah seharusnya seorang penuntut ilmu untuk mempelajari dalam level tersebut ilmu tauhid dan akidah, sehingga kita tidak salah dalam memahami Al-Quran dan salah dalam berakidah. Wa mabadi'a fi fiqhil ibadat, dan kemudian dasar-dasar fikih ibadah. Makanya tatkala antum ingin mendidik anak antum atau murid-murid antum dalam menghafal Al-Quran,
ajarkan mereka tauhid-tauhid dasar dan ajarkan mereka fikih-fikih dasar, bukan fikih luas. Bukan bahas fikih muamalat sama mereka, nggak mampu mereka. Ajarkan mereka dulu fikih ibadah, bagaimana sholat, bagaimana berpuasa, bagaimana berwudu, sebagaimana yang telah dibukukan oleh para ulama. Fahiya min al-ulum al-awwaliyah allati yahtajuha al-muslim umuman. Karena itu adalah ilmu yang harus didahulukan, yang dibutuhkan bagi setiap muslim. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-iman qabla al-Qur'an. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat iman sebelum Al-Qur'an, menunjukkan pentingnya belajar iman sebelum menghafal Al-Qur'an. Atau iman ini juga bisa dimaknakan mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Wa kana ya'muru bi ta'limi sigari as-salata. Dahulu juga Nabi mengajarkan sahabat-sahabat yang masih kecil, dan dahulu Nabi juga memerintahkan untuk mengajarkan anak-anak kecil bagaimana cara sholat, menunjukkan pentingnya mempelajari fikih-fikih ibadah. Lidha fahiya mimma yahtaju at-talibu ay yatalaqqahu fi hadhihi al-marhalah thumma yatawassa'u fi dirasatiha ba'da dhalik. Inilah apa yang dibutuhkan seorang penuntut ilmu untuk dipelajarinya dalam tingkatannya. Kemudian barulah ia meluaskan pengetahuannya setelah itu. Wa fi hadhihi al-marhalah yanbaghi lit-talibi ay yadrusa qawaid al-imla. Beliau juga menambahkan, ini mungkin ketinggalan, hendaklah dalam marhalah tersebut seorang penuntut ilmu untuk mempelajari kaidah imla atau dasar-dasar dalam menulis bahasa Arab. Kaidah imla bukan mempelajari bagaimana kita menulis huruf hijaiyah, tapi bagaimana kita memahami perbedaan-perbedaan kata dalam setiap kalimat. Misalnya mempelajari kapan alif itu menjadi alif maksurah, atau kapan hamzah menjadi hamzah terputus atau hamzah wasal, hamzah qat'i atau hamzah wasal. Karena ini perlu dipelajari dan perlu dihafal. Tidak bisa cuman sekedar dilihat atau sekedar ditulis. Setiap tulisan ada aturannya, sebagaimana kita menulis bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab lebih detail dari itu. Idhiya minal ulumil asasiyah, karena itu adalah ilmu-ilmu dasar allati la ghina lit-talibi anha wallahul muwaffaq wal mu'in, yang seorang penuntut ilmu tidak bisa mencukupi darinya. Semoga Allah memberi kita taufik dan pertolongannya. Kita simpulkan bahwasanya tingkatan penuntut ilmu terbagi menjadi 3. Pemula, menengah, dan tingkat lanjut. Dalam pemula, kita mendahulukan menghafal Al-Quran. Kemudian dari menghafal Al-Quran, sebelum kita menghafal Al-Quran, hendaklah kita menguasai cara membaca Al-Quran, yaitu menguasai ilmu tajwid. Menguasai ilmu tajwid kita kuasai dalam 3 cara, yaitu menghafal matannya, menguasai ilmunya beserta dan menghafal ilmunya maksudnya. Kemudian menguasai tatbiknya atau menguasai pengamalannya. Kemudian menghafal Al-Quran harus disertai dengan mendengar dan talaqi, mendengar dari qurra, dari penghafal-penghafal Al-Quran atau para qori-qori yang memiliki bacaan bagus.
dan talaki dengannya atau kita dibacakan olehnya. Kemudian sebelum menghafal Quran kita juga harus menguasai penulisan dalam bahasa Arab. Yang saya kasih contoh terakhir tadi adalah menguasai kitab Qawaidul Imla, dasar-dasar dalam menulis bahasa Arab. Kemudian pemula juga selain menghafal Al-Quran, hendaklah ia belajar akidah dan juga belajar fikih ibadah. Mungkin kita cukupkan sampai hari ini kajiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.